Yang ada di otak Anda, sing nang jero otakmu yuk, kira-kira Habib sopo. Nah, tanamkan, oke, Habib itu ya, oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang dengan 700 pasukan melawan 3000 pasukan, kira-kira berani nggak? Nah, itu aja. Saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kira-kira loh ya, misalnya jadi panglima perang, cuman 700 pasukannya ngelawan 3000. Perang loh ya, bacok-bacokan, tombak-tombakan, tunjek-tunjekan, injek-injekan, ide-idean, gaprak-gaprakan, gibeng-gibengan. Nah, panglimanya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani melawan ketidakadilan? Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ahmad Dhani dalam acara baru yaitu monolog. Jadi ini monolog, ini bukan tausiah, ini bukan ceramah ya. Ini juga bukan kuliah, ini monolog. Monolog itu saya ngomong sendiri. Jadi kalau dianggap benar ya alhamdulillah, kalau nggak dianggap benar ya lupakan saja ya. Kali ini saya akan berbicara soal sesuatu yang tidak pernah ditulis dalam buku. Tidak pernah ditulis dalam buku, tidak pernah dibahas gitu. Terutama untuk penting sekali untuk umat muslim sendiri, karena banyak umat muslim yang juga belum paham soal ini, terutama mungkin yang non muslim juga boleh juga untuk memahami wacana soal yang satu ini. Soal apa? Kita tunggu yang lewat dulu. Oke teman-teman, mau bahas apa? Saya sekali ini bahas musik atau bahas agama. Kali ini dua-duanya akan saya bahas, dua-duanya. Karena apa? Karena dua-duanya ini ada satu kesamaan, yaitu apa? Yaitu persamaan antara ulama dan musisi. Jadi persamaan antara ulama dan musisi. Selama ini belum pernah ada yang bahas. Karena apa? Karena memang nggak gampang. Tidak gampang membahas musisi kalau dia bukan juga musisi gitu kan. Aneh juga kan. Kalau orang pasti lebih suka membahas musik, berdiskusi atau mendengarkan monolog musik dari orang yang memang ahlinya. Kebetulan saya ahli di bidang musik. Kebetulan, bukannya sombong. Lalu soal ulama ya kebetulan, meskipun saya bukan ulama, tapi kebetulan saya banyak dekat dengan ulama, banyak bersahabat dengan ulama, dan kebetulan gini-gini saya ini lulusan SD Muhammadiyah 6 Surabaya. Meskipun SD tapi lumayan lah. Jadi saya ingin membahas persamaan ulama dan musisi. Karena apa? Karena banyak saya dengar gitu ya, Saya nggak suka sama ulama yang ini, saya nggak suka sama Habib yang ini, karena ngomongnya keras, ceramahnya keras. Saya lebih suka sama Habib yang ini, saya lebih suka sama Kiai ini karena Kiai ini lembut, dan menenteramkan hati gitu. Nah, ini yang mau saya bahas gitu. Jadi seolah-olah
statement ini seolah-olah bahwa Habib atau kiai yang tutur katanya lembut itu adalah yang paling benar, seolah-olah ya, dengan statement ini. Atau kiai atau Habib yang ceramahnya keras itu berarti tidak benar, berarti tidak islami. Masa Habib kok ceramahnya keras, Habib kok ceramahnya kata-katanya keras? Nabi Muhammad kan tidak mengajarkan itu. Jari sopo, jari sopo rek. Jadi gini, maka dari itu penting sekali belajar sejarah Nabi Muhammad, itu paling penting sekali. Penting sekali, karena apa? Karena kalau nggak banyak belajar ya akhirnya ya cuma denger-denger aja. Konon Nabi Muhammad itu lembut orangnya, konon Nabi Muhammad itu kalau berkata halus. Ya memang iya, tapi memang iya, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu. Tapi kalau ada pertanyaan misalnya, apakah Nabi Muhammad pernah berkata keras, bersikap tegas? Ya pernah juga. Cuman kenapa sejarah yang ini tidak pernah tidak sering diceritakan gitu. Nabi Muhammad memang lembut, Nabi Muhammad memang halus tutur katanya. Tapi Nabi Muhammad juga jago main pedang. Tapi Nabi Muhammad juga jago perang. Jadi kalau cuma sekedar kata-kata keras, menurut saya biasa aja. Nabi Muhammad tuh bisa main pedang, bisa nusuk orang, bisa nombak orang, bisa bacok orang. Nabi Muhammad itu karena apa? Karena beliau adalah panglima perang yang selalu di depan. Perang Uhud, perang Badar, perang Khandak, semuanya itu di depan Nabi Muhammad. Jadi kalau dibilang Nabi Muhammad itu halus tutur katanya, lembut, memang benar. Tapi jangan dinafikan kisah-kisah yang lain bahwa Nabi Muhammad juga adalah seorang yang tegas gitu loh. Lalu apa hubungannya dengan musik? Apa hubungannya dengan musisi? Begini, tunggu dulu yang lewat satu ini. Jadi apa hubungannya dengan musik? Apa hubungannya dengan musik? Sama sebenarnya, musisi dan ulama itu sama. Di musik juga ada musisi yang musiknya keras. Ada juga musisi yang musiknya lembut. Ya, misalnya Metallica atau Megadeth ya. Musiknya keras. Ya ada juga teman-teman saya dulu SMA nggak suka. Ada juga yang teman-teman saya sekarang juga nggak suka Metallica, Megadeth. Musiknya apa sih kok musiknya keras? Tapi kan ya lucu kalau dianggap bahwa Metallica itu musiknya tidak bagus. Metallica itu musik yang jenius, Megadeth itu musik yang jenius gitu loh. Apalagi kalau misalnya mendengarkan musik thrash metal gitu ya. Karena musiknya keras lalu diasumsikan bahwa musiknya nggak bagus. Karena musiknya keras lalu terasumsi bahwa musiknya tidak jenius. Atau misalnya karena musiknya keras dianggap musiknya cuma gitu-gitu aja, gedebak-gedebuk. Nah ini adalah pandangan dari orang-orang yang tidak paham soal musik. Kalau orang yang tidak paham soal musik ya dia pasti akan menganggap Metallica, Megadeth, Limp Bizkit atau musik-musik yang lebih keras lagi, Napalm Death ya, Dream Theater, pasti dianggap musiknya gedebak-gedebuk. Karena apa? Karena yang ngomong musiknya itu mereka itu gedebak-gedebuk, musik keras itu gedebak-gedebuk. Memang mereka tidak paham soal musik. Sama juga seperti orang yang bilang bahwa ketika ada Habib atau ulama atau kiai yang ceramahnya keras, lalu dianggap tidak berisi, lalu dianggap tidak benar cara ceramahnya, itu juga salah. Keliru itu. Keliru itu, berpikir begitu tuh keliru. Karena apa? Karena ya pasti orang nggak paham soal isi dan konten daripada isi ceramah itu gitu. Jadi ya memang di dunia ini semuanya harus ada musik yang lembut seperti misalnya Richard Clayderman, kesukaannya ibu saya dengan piano lembut. Ada di Indonesia ada Dora Sahartian. Ada musiknya Mercy Segers dulu, Ireng Maulana. Juga ada musiknya Krakatau. Juga ada musiknya power metal, ada Suckerhead ya. Ada musik keras juga. Bukan berarti bahwa musik yang keras itu jelek. Keliru itu, keliru, beneran keliru itu. Kalau bilang ada bahwa musiknya keras itu tidak bergizi, musiknya cuma gedebak-gedebuk,
itu musik biasa saja, tidak dibutuhkan skill untuk memainkan musik itu. Itu keliru. Maka dari itu sama saja seperti mereka-mereka yang menganggap ada habaib, habib, ulama atau kiai yang ceramahnya keras lalu dianggap tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Itu keliru. Keliru itu, benar-benar keliru. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu juga seorang nabi yang tidak hanya halus lembut tutur katanya, tingkah lakunya, tapi beliau juga bisa keras ketika menghadapi kemungkaran, ketika menghadapi yang namanya ketidakadilan gitu. Kalau begitu pertanyaannya berarti semua ulama adalah benar. Nggak gitu juga karena kita diberi petunjuk, kita diberi akal untuk bisa membedakan yang mana yang benar, yang mana yang setengah benar, yang mana yang salah. Kita punya akal untuk bisa membedakan itu, dan ilmu agama pun juga telah memberikan petunjuk ya. Bahkan ada yang namanya istilahnya ulama su'u. Tulisannya su. Itu memang ada kata-katanya, memang ada sebutannya, ulama yang tidak baik. Itu ulama su. Berarti apa? Berarti ada dong. Berarti ada yang ulama yang tidak baik, ulama su. Itu berarti ada. Seperti apa ulama su itu? Lihat aja di Google. Gak enak kalau saya yang ngomong, lihat aja di Google, ketik ulama su itu seperti apa gitu. Ketik aja. Oh gini, ulama su itu gini. Jadi artinya apa? Ya tidak semuanya ulama yang benar. Tapi cara menilainya ulama itu benar atau tidak dengan dari cara berbicaranya. Keliru. Kalau yang benar itu adalah yang lemah lembut tutur katanya, yang omongannya keras, kadang-kadang kasar, itu salah. Keliru lagi itu. Itu tidak ada di dalam kriteria-kriteria atau variabel-variabel yang menyebabkan ulama itu menjadi disebut ulama su. Nggak ada. Tidak ada yang bilang bahwa kalau misalnya ada habib atau ulama ceramahnya keras, kata-kata kasar, itu ulama su. Bukan seperti itu. Itu tidak termaktub dalam buku-buku yang diajarkan oleh ulama-ulama lama apa yang disebut ulama su. Bahkan mungkin Nabi Muhammad juga tidak pernah berbicara seperti itu, bahwa ulama yang su itu adalah ulama yang berkata-kata kasar. Itu keliru. Keliru. Maka dari itu, kalau misalnya ya, tunggu yang satu lewat ini. Sukses terus, Caller AB. Misalnya ya, kalau ada pertanyaan misalnya. Lalu di Indonesia ini kira-kira siapa ulama yang paling benar atau yang paling mendekati Nabi Muhammad ya? Ya menurut saya ulama yang paling mendekati Nabi Muhammad ya zuriatnya. Ulama yang paling mendekati Nabi Muhammad itu ya pastinya adalah keturunan beliau. Bukan saya menafikan mereka yang bukan keturunan itu tidak baik. Mereka juga baik. Tapi dalam hal-hal tertentu ada keunggulan-keunggulan daripada para habaib ini, para sayyid dan syarif ini, karena mereka mempunyai jalur khusus, yaitu memiliki darah daripada Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidina Ali dan Fatimah. Jadi kita lupain dulu yang non habaib. Nah, sekarang kita lihat habib-habib di Indonesia. Siapa kira-kira yang paling mendekati Nabi Muhammad? Gitu. Buat ilustrasi aja ya, Perang adalah sesuatu yang dilakukan oleh
pemberani pastinya ya. Nggak mungkin seorang penakut itu bisa berperang, apalagi memimpin pertempuran. Ngomong-ngomong soal perang, di perang Uhud, tentara Muslim itu hanya 700. Tentara kafir Quraisy 3.000. Pertanyaannya kira-kira 700 orang termasuk panglimanya yaitu Nabi Muhammad, mungkin nggak kira-kira itu adalah mereka orang yang lemah lembut? Mungkin nggak gini. Kita nggak bicara kiai-kiai yang lain ya, kita stop yang lain-lain yang bukan Habib. Ini kita bicara Habib. Yang ada di otak Anda, sing nang jero otakmu yuk, kira-kira Habib sopo? Habib sopo kira-kira? Nah, tanamkan, oke, Habib itu ya, oke. Sekarang pertanyaannya, kira-kira Habib yang ada di otakmu itu kira-kira kalau misalnya mimpin perang dengan 700 pasukan melawan 3.000 pasukan, kira-kira berani nggak? Nah, itu aja. Jadi kira-kira saya tidak perlu menyebut siapa saja Habib yang menurut saya kriterianya lebih mirip kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kira-kira loh ya, kira-kira. Misalnya jadi panglima perang, cuman 700 pasukannya ngelawan 3.000. Perang loh ya, bacok-bacokan, tombak-tombakan, tunjek-tunjekan, injek-injekan, ide-idean, gaprak-gaprakan, gibeng-gibengan. Yes. Nah, panglimanya itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira di Indonesia ini, kira-kira Habib siapakah yang kira-kira lebih mirip kepada sosok seorang Nabi Muhammad yang berani melawan ketidakadilan, berani melawan penguasa yang zalim, berani berkata benar kepada penguasa yang zalim. Ayo, bedeken, tebaken, kira-kira siapa? Hah? Ayo, bedeken, kira-kira siapa? Kira-kira Habib siapa yang lebih mirip daripada baginda Rasul Nabi Muhammad? Yang ada di otakmu kira-kira Habib siapa? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak memimpin peperangan 700 orang melawan 3.000 orang? Ini kita cuma bicara Habib aja ya, yang lainnya mundur dulu gitu. Kira-kira Habib siapa? Jawaban sendiri. Nah, saya nggak mau ngomong, nggak mau komentar. Kira-kira siapa? Nah, itulah kira-kira cara memahami dakwah Islam dengan benar, dengan sejarah. Jadi yang ngomong-ngomong bahwa Nabi Muhammad itu berkata lembut, Nabi Muhammad itu sopan santun orang, ya memang iya. Tapi ketika Nabi Muhammad dibutuhkan untuk keras, ketika dibutuhkan untuk bacok, ketika dibutuhkan untuk nombak, naik kuda, jago, mimpin perang jago, itu lain lagi ceritanya. Nah, kira-kira siapa teman-teman? Siapa teman-teman? Habib yang kira-kira lebih mirip kepada sosok baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu ada di otakmu. Nah, yang ngomong bahwa Nabi Muhammad itu cuman lembut, lemah lembut ngomongnya, dakwahnya lemah lembut, ya keliru. Karena kalian belum pernah belajar sejarah perang Khandak, perang Uhud, perang Badar dan lain-lainnya. Keliru, guys, keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.